Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 19 September tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kalian akan Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kalian terima dan yang di dalamnya kalian teguh berdiri. Oleh Injil itu kalian diselamatkan, asal kalian berpegang teguh padanya sebagaimana kuwartakan kepadamu. Kecuali kalau kalian sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul dan tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kalian mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa." Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah
perbuatan kasih sebagai silih atas dosa. Salah satu rumusan dalam tata cara penerimaan sakramen tobat, khususnya untuk mengakhiri pengakuan dosa oleh si peniten, terungkap dalam permohonan ini. Dan dengan hormat saya minta pengampunan dan penitensi yang berguna bagi hidup saya. Bapa pengakuan menanggapi permohonan peniten itu dengan memberikan nasihat atau wejangan atau masukan terkait membangun hidup masa depan yang lebih baik, khususnya dengan cara meninggalkan dosa dan kembali ke jalan yang benar. Hari ini kita dituntun untuk menegaskan penitensi yang sangat penting dalam rangka mendapatkan belas kasih Allah. Saudaraku terkasih, penginjil Lukas menampilkan seorang perempuan berdosa. Dia dihadirkan di ruang perjamuan di rumah seorang Farisi. Di ruang perjamuan itu ada juga Yesus. Kisah di ruang perjamuan itu adalah kisah belas kasih. Perempuan berdosa tanpa malu menghadap Yesus sebagai Bapa pengakuan, biarpun dia diolok-olok terus oleh tuan rumah dan tamu yang lain. Begitu beratnya dosanya, sehingga dalam pertobatannya, sampai si perempuan tidak sanggup lagi berkata-kata. Maka yang dia lakukan adalah ini, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan mengurapinya dengan minyak wangi itu. Perempuan berdosa mengungkapkan penyesalannya bukan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan kasih. Itulah penitensi yang dipilihnya sebagai silih atas dosa-dosanya. Menanggapi sikap orang Farisi yang mempertanyakan kehadiran dan perbuatan perempuan berdosa itu terhadap Yesus, Yesus menjawab, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Perbuatan kasih yang dipilih oleh si perempuan sebagai penitensi atas dosa-dosanya sangat berkesan bagi Yesus. Yesus dengan hati yang berbelas kasih merangkulnya dan mengampuni dosa-dosanya. Saudara-saudariku yang terkasih, selain si perempuan berdosa yang berani tampil di hadapan Yesus, Paulus juga berani tampil di depan orang banyak, bukan sambil menangis, melainkan dengan lantang memberi kesaksian tentang peristiwa dan pengalaman imannya dalam perjumpaannya dengan Yesus. Maka sambil berbicara tentang kebaikan Yesus, Paulus menegaskan, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Paulus sangat menyadari bahwa dia hina, dia berdosa,
dan sebagai silih atas dosa-dosanya, sebagai penitensi untuk kejahatannya, dia membuka dirinya, dituntun dan bahkan dipakai oleh Yesus untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Untuk itu, Paulus mengakui, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua." Paulus memilih penitensi bekerja lebih keras, bukan lagi untuk menganiaya jemaat Allah, melainkan untuk membangun jemaat Allah. Paulus tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah diterimanya. Paulus melaksanakan penitensi sebagai silih atas dosa-dosanya lewat kerajinannya memberitakan Injil. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.